Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan untuk Rabu tanggal 22 September 2021. Layak di hadapan Allah. 2 Timotius 2 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka bakti sosial sebuah gereja, ada diumumkan di warta jemaat untuk mengumpulkan pakaian bekas atau disebut pakaian layak dari anak-anak sampai dewasa, untuk perempuan atau laki-laki, untuk dikirimkan ke suatu daerah atau desa, atau mungkin perkampungan kumuh, atau suatu panti asuhan, dan yang mungkin juga dibuat pasar murah di tempat masyarakat pinggiran. Dan hasil dananya juga untuk diserahkan ke lembaga panti asuhan dan yang lain-lain. Yang menjadi fokus saya adalah layak, atau seperti dikatakan pakaian layak. Masih dapat dipergunakan, bukan karena tidak berguna lagi. Saudara-saudara, demikian juga untuk suatu tugas dan pekerjaan yang dibutuhkan. Apa yang dimaksudkan supaya layak di hadapan Tuhan? Tentu membutuhkan skill, tentu membutuhkan keterampilan, dan juga mengenai sikap dan moral dibuat sebagai persyaratan untuk layak. Demikian juga dalam ketentuan-ketentuan untuk mencek kelayakan seseorang apabila dia diberi tugas atau pekerjaan. Apakah seseorang itu layak? Apakah seseorang itu patut? Apakah seseorang itu memang bisa dia berguna, berfaedah? Apakah dia patut bisa dihormati sesuai dengan kategori yang dibutuhkan, diharapkan, supaya jangan kecewa, supaya jangan kesal atau rugi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata layak adalah sesuatu yang wajar, yang pantas, yang patut. Contohnya, karena kesuksesan dan jasanya menaikkan citra di mata dunia, dia mendapat kedudukan yang terhormat. Dia bisa terpandang, dia bisa mulia, dia pantas dan layak untuk kedudukan atau untuk pekerjaan itu. Demikian juga saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan, menjadi peltu, pelayan Tuhan di tengah-tengah ajaran yang menyesatkan, pengajar sesat, dan para pendusta dan pembohong, pembesar dan pembual yang pintar bersilat lidah pada saat-saat jemaat yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, dan di mana mereka yang percaya kepada Yesus. Maka hal itulah yang dipersiapkan oleh Paulus kepada Timotius yang masih muda, yang masih energik, dan sudah dibekali juga dari ibunya dan neneknya. Dan dia itu sudah tahu firman Tuhan, dan sudah tahu memang apa kehidupan dalam firman Tuhan, supaya dia jangan jatuh, supaya dia jangan terpengaruh, supaya dia jangan menjadi batu sandungan, karena dia masih muda. Menjadi pelayan yang punya integritas, yang punya spiritualitas yang tinggi. Maka Timotius harus memulai dari dirinya, supaya dia layak di hadapan Allah. Sebagai dia layak menjadi pelayan tahbisan, menjadi pekerja yang melayani Kristus Yesus kepada jemaat. Sebagaimana firman kehidupan pagi hari ini, Paulus menyampaikan kepada Timotius, dan juga untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan hari ini. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Supaya kita layak di hadapan Tuhan, yaitu yang pertama, bijaksana dalam setiap perkataan, berani menyampaikan kebenaran, mengatakan kebenaran, tidak bersilat kata, tidak menjadi persoalan yang membuat kekacauan kepada yang mendengar, tetapi menciptakan kesejukan dan keteduhan. Yang kedua, pekerja yang tidak usah malu
dan pekerja yang terus terang memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus yang telah datang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Maka itu inti pokok daripada kebenaran. Yang ketiga, menjaga nama baik, yaitu kesucian, kekudusan, menjauhi hawa nafsu, mengejar kasih dan keadilan dan kesetiaan dan perdamaian bagi semua orang. Di mana kita ada, di mana kita berada, kita tetap menjadi pencipta keadilan, kesetiaan, dan perdamaian. Dalam kitab Amsal, bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan, yaitu Amsal 22 ayat 1 dan 2. Supaya kita layak di hadapan manusia, di hadapan siapapun, jagalah setiap kata-kata kita di media sosial, dimanapun, dalam perjumpaan dengan siapapun. Jadilah kata-kata penyejuk, jadilah kata-kata yang membuat keteduhan, jadilah yang membuat perkataan yang merawat kebersamaan dan keutuhan kita dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Kapan dan dimanapun kita ada dan berada, jadilah menyampaikan kebenaran, kasih, dan keadilan. Menjaga nama baik kita masing-masing dengan integritas yang tinggi, dalam kehidupan yang suci dan benar dan kudus di hadapan Tuhan, nampak dari ucapan-ucapan dan perkataan dan perbuatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, firman kehidupan yang mengajarkan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, di dalam setiap perkataan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap perbuatan kami hari lepas hari, sebagai buah iman percaya kami kepada Tuhan. Supaya kami layak di hadapan Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di dalam setiap pekerjaan kami pun, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami melayani, dimanapun kami bertugas. Kami layak di hadapan Tuhan yang senantiasa dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh orang lain untuk melakukan segala yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam semangat dan sukacita. Tuhan menyertai kita, tetap prokes. Amin.